Sebuah headphone Retrolux dikirimin sama Roselsa atau Rostechnik ke saya. Dan saya mau share ke teman-teman gimana impresinya dan gimana pengalaman pakainya. Ini dia Roselsa Distant Mountain. Hai semua, balik lagi di YouTube. Jadi ceritanya itu beberapa waktu yang lalu itu saya meet sama teman-teman audio komunitas di Solo, dan ada salah satu teman, Mas Dava, bawa sebuah headphone yang Retrolux model Cos Porta Pro kayak gitu. Dan di sana saya nyobain, kok enak. Dan setelah pulang akhirnya saya coba-coba browsing, ternyata Roselsa atau Rostechnik itu punya. Iseng dong, namanya juga pengen. Saya kontak ke mereka, siapa tahu dikasih sampel. Dan nggak lama setelah itu barang ini datang. Oke, nggak usah lama-lama, saya mau kasih lihat dulu apa yang kita dapat kalau kita beli si Roselsa Distant Mountain ini. Oke, jadi ini packagingnya. Saya mau ajak teman-teman buat unboxing karena saya rasa ini sangat excited, menyenangkan, dan unboxingnya lumayan ada experience yang berbeda. Ini boxnya kayak gini, coklat, gambar headphonenya, dan yes, kayak gini dalamnya. Ini ada beberapa aksesoris di sebelah sini, dan ini headphonenya dikasih gambar kayak gini ya bentuk headphonenya. Packagingnya cukup manis, cukup terkesan mewah, atau niat lah setidaknya si Rostechnik atau Roselsa untuk headphonenya yang satu ini. Nih dikasih earpad cadangan juga kayak gini, warnanya coklat. Yang ini bolong tengahnya model donat, sedangkan yang dipasang itu tertutup ya, samping-sampingnya, tengahnya ini. Kita dapat dua box lagi. Nih, box yang pertama ada tulisannya giveaway. Terus yang ini ada box tulisannya headphone kabel. Ini jelas isinya adalah kabel dari si headphonenya. Ada manual books, sama dapat apa ini, nggak tahu nyebutnya apa, aksesoris buat pajangan kayaknya. Tuh, bisa berdiri ya. Itu untuk unboxing apa aja yang didapat di dalam boxnya si Roselsa Distant Mountain. Oke, untuk build quality menurut saya ini bagus banget. Housingnya dari metal, terus headbandnya ini, tulangannya ini juga dari metal, terus ini dilapis kulit juga. Mereka ngeklaimnya ini adalah lambskin. Lambskin itu apa ya? Kulit domba. Terus kabelnya juga bagus, dia braided, ada mikrofonnya juga. Dan secara build quality, looks-nya cakep banget. Ini full metal untuk housing dan headbandnya. Sementara itu untuk desain ini cakep banget. Kalaupun ya, saya gambarin cakepnya itu, kalaupun nanti suaranya jelek, nggak bunyi bahkan, ini buat sekedar props, buat sekedar aksesoris, buat foto, buat video, atau ngelengkapin outfit teman-teman, ini udah cakep banget. Looks-nya retro, klasik, dan bagus untuk secara desainnya. By the way, warna yang di tangan saya ini adalah coklat. Menurut saya ini lebih lebih klasik, lebih retro. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih kalem, lebih classy gitu, ada juga varian yang warna hitam. Ngomongin soal spek, secara spek dia drivernya ukurannya 40 mm pakai dynamic driver, dan seperti yang udah saya bilang di awal tadi, untuk material dia pakai metal. Terus konektor di bagian kabel untuk connect sama si
drivernya ini dia pakai konektor MMCX yang jangan kaget kalau teman-teman beli di awal itu pasangnya keras banget, tapi begitu udah cetek, udah nancep ya sudah tinggal dipakai dan harusnya kuat ya. Oh ya, hampir kelupaan, untuk jenis headphone-nya, kalau teman-teman tahu headphone itu setahu saya ada dua, on ear sama over ear. Ini adalah on ear, jadi dia bukan nutupin telinga, tapi posisi kalau make itu di atas telinga, jadi dia neken daun telinga kita seperti ini untuk jenis headphone yang akan kita bahas atau si Roselsa Distant Mountain ini. Nah, hal ini berkaitan juga dengan fitting. Bagi saya yang sehari-hari pakai IM, pakai headphone yang over ear, headphone-nya Audio Technica, headphone-nya Sony yang gede-gede, menurut saya ini walaupun patch-nya ini cukup empuk, tapi kurang nyaman. Kenapa? Karena dia neken daun telinga dan clamping force dari si headbandnya ini menurut saya agak kurang nyaman lah, terlalu keras kalau untuk preferensi saya. Dan untuk adjustmentnya dia cuman bisa geser naik turun kayak gini, di kedua sisi sama bisa naik turun kayak gini, nggak ada engsel, nggak ada swivel kayak model headphone-nya Audio Technica. Sayang sekali. Nah, sebelum bahas ke suara, saya mau disclaimer dulu kalau pengalaman saya pakai headphone yang model over ear, on ear kayak gini, kayak model-model kayak gini, itu nggak banyak. Saya cuman pernah nyobain Kosporta Pro, terus Grado itu di Alessandro MS1, SR60i sama SR80. Cuman 4 itu aja yang pernah saya cobain. Jadi mungkin yang akan saya omongin ini akan jadi review atau perspektif saya yang sangat-sangat subjektif gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari bassnya. Untuk sebuah headphone on ear, menurut saya ini bassnya cukup oke. Bulet-buletnya masih dapat, teksturnya masih dapat, terus punch-nya juga masih berasa. Cuman kalau teman-teman nyari yang nyari rumbling kayak gitu ya memang bukan di sini tempatnya. Untuk speed sebenarnya bisa dibilang cukup gesit, cuman kurang rapi dan kurang presisi, kurang bening juga untuk bagian bassnya ini. Sementara itu untuk bagian mid, saya ngomongin untuk lower mid range-nya dulu. Itu untuk vokal-vokal cowok itu sebenarnya oke. Memang bobotnya bukan yang tebel dan berbobot gitu ya untuk vokal-vokal cowok, cuman masih oke. Nah, yang agak mengejutkan, yang agak mencengangkan bagi saya adalah bagian upper mid range-nya. Itu cukup eksotis, kalau saya bilang cukup eksotis, cukup menantang, cukup membangkitkan adrenalin kalau teman-teman dengerin kayak gini. Itu vokal-vokal cewek, apalagi kalau vokalisnya itu nyanyinya teriak, itu udah kayak diteriakin di samping kuping ini. Saya sih kurang nyaman ya untuk dengerin bagian upper mid range-nya di headphone ini. Ya, itu kata-kata halusnya lah, seperti itu. Teman-teman bisa memaknainya dengan melihat frekuensi responsnya. Untuk upper mid range-nya berbeda dengan bagian upper mid range-nya. Untuk treble, entah gimana engineering-nya mereka, entah bagaimana insinyur mereka mendesain, treble-nya sebenarnya cukup sopan, cukup oke kalau mengingat upper mid range-nya yang luar biasa eksotis itu. Treble-nya masih bisa untuk dinikmati, masih cukup sopan ya, tapi ya, upper mid range-nya yang seperti itu, apakah akan nyaman ketika dengerin treble di real life dengan jangka waktu yang lama? Ya, saya sih jujur
kurang bisa menikmati ya. Walaupun secara frekuensi respon treble-nya jauh lebih sopan, jauh lebih oke dibandingkan kalau mengingat upper treble-nya. Upper mid range-nya. Nah, kalau disuruh ngomongin tentang teknikalitas, yang bisa saya apresiasi di sini adalah soundstage. Ya, mungkin karena dia desainnya bolong-bolong ya, jadi kesannya lebih lega dan lebih luas. Kalau untuk separasi, terus clarity, 3D depth dan lain sebagainya B aja, menurut saya nggak ada yang spesial untuk si Distant Mountain ini. Dan itu semua bisa ditingkatin lagi, bisa dijadiin lebih open lagi, lebih clear lagi sebenarnya, lebih bening lagi kalau teman-teman pakai foam yang ini bolong. Nah, jadi di paket penjualan tadi kan ada 2 foam, yang pads yang nggak bolong sama yang bolong, yang model kayak donat ini. Kalau pakai yang donat, suaranya lebih open, clarity-nya lebih oke, cuman dampaknya yaitu tadi upper mid range-nya juga jauh lebih nyerang lagi, jauh lebih eksotis lagi. Vokal-vokal ceweknya juga jauh lebih ya menjilat-jilat lah kasarannya kayak gitu. Jadi kesimpulannya gimana? Buat teman-teman yang pengen tantangan, suka dengan vokal cewek yang mendesah, mendayu-dayu, yang eksotis, yang nyemprot, yang bener-bener deket ke kuping, ini bisa jadi opsi untuk teman-teman. Atau buat teman-teman yang sekedar pengen headphone atau pengen produk audio untuk melengkapi outfit of the day-nya, very recommended untuk si Roselsa Distant Mountain ini. Desainnya cakep, juara untuk desain dari si Distant Mountain ini. Oke, jadi gitu aja untuk sharing saya tentang si Roselsa Distant Mountain ini. Thank you udah nonton sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka, feel free aja buat subscribe, dan kita ketemu di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.